Kasus Alvin Lim, seorang pengacara jujur yang selalu membela rakyat kecil demi keadilan. Bahwa Pak Agwan ada memeras, Pak Agwan ada mencuri, Pak Agwan ada menyolong, Pak Agwan ada melakukan tindakan pidana, ya kan? Kalian bilang kalian miskin, nggak bisa ada yang bantu, nggak ada yang bantuin secara hukum. Saya nyatakan LQ Indonesia Law Firm terbuka secara gratis, khusus kepada masyarakat yang diperas oleh PIK 2. Jadi kalau kalian diperas oleh PIK 2, kalian dicelakai oleh PIK 2, terjadi pelanggaran hukum, pelanggaran pidana, ya kan? Saya berikan gratis. Kalian boleh bawa wartawan, ya. Syaratnya, ya, berikan bukti awal. Karena kalau saya mau lapor polisi atau kalau saya mau ambil gugatan secara hukum, kita butuh yang namanya bukti awal. Jadi jangan lu datang ke gua dicelakain oleh Pak Agwan. Kenapa? Ayam gua mati ketabrak mobil. Mobilnya siapa nggak tahu, cuma itu mobil mewah. Mobil mewah pasti mobil PIK. Di sini nggak ada yang naik mobil, di sini naik motor semua, nggak bisa kayak gitu, ya. Lu bawa buktinya, ya. Karena kalau lu punya bukti, gua akan dampingin lu. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pengadilan PN, pengadilan tinggi dan EMA, gratis, ya. Tapi kalau lu nggak punya bukti, lu jangan datang ke gua. Karena apa? Lu itu hanya penyebar-penyebar hoax, ya. Dan gua bukan levelnya orang-orang hoax. Kalau orang-orang hoax udah biarin aja. Itu sampah masyarakat. Nggak bakal bisa dibantu, bos. Ya, orang-orang kayak gitu. Hari ini saya di depan Mabes Polri, ya, membantu dan membela hak hukum dari dua orang ibu-ibu ini, yang mana suaminya adalah pekerja sebagai satpam buruh di perkebunan, ya, yang dalam sengketa. Nah, sangat disayangkan bahwa dalam perkebunan itu yang sedang dalam sengketa dan belum inkrah, bahkan baru keluar putusan pengadilan tinggi tun yang memenangkan pihak kami, tetapi aparat kepolisian, oknum Brimob atas suruhan Dirtipiter dikerahkan untuk, ya, sebagai aksi yang menurut kami adalah premanisme, ya, dan dapat dikategorikan sebagai mafia hukum karena mereka mengambil dan menangkap dua orang suami ibu-ibu ini sejak tanggal 2 Mei, sudah 2 minggu, dan ibu-ibu ini menurut pengakuannya belum menerima surat penangkapan. Ibu, apa benar suami ibu ditahan atau ditangkap oleh kepolisian? Nah, Sejak kapan, Bu? sejak tanggal 2 Mei. Sampai saat ini Ibu belum menerima surat, ya? Belum. Penangkapan, penahanan? Belum. Ibu juga? Iya, Pak, sama saya juga nggak tahu. Siapa nama suami Ibu? Jumadi. Jumadi. Jadi teman-teman bisa lihat, masyarakat sekalian, ya, kami tidak anti kepolisian, kami sayang sama kepolisian, tapi kami memberikan kritik keras bahwa di dalam melakukan upaya hukum atau proses hukum, sewajibnya polisi juga menaati aturan yang berlaku sebagaimana KUHP dan Perkap menyatakan apabila orang ditangkap atau ditahan pada hari penangkapan atau penahanan maksimal 1 kali 24 jam, baik saya selaku kuasa hukum maupun si ibu-ibu ini selaku keluarga harusnya menerima, ya, surat penangkapan atau surat penahanan. Nggak bisa setelahnya, ya, apalagi sudah 2 minggu seperti ini, ya. Karena apabila ada penangkapan atau penahanan tanpa surat-surat yang sah, itu bukan penangkapan, itu bukan proses hukum, tetapi itu adalah tindakan pidana kriminalisme yang diatur sesuai pasal 328 tentang penculikan dan pasal 330 tentang penyekapan KUHP, ya. Jadi kita tidak mau kepolisian kita ini yang merupakan aparat penegak hukum yang harusnya menjadi pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat justru malah menjadi penjahat di masyarakat, ya. Karena tanpa surat-surat yang berlaku, tanpa mengikuti aturan hukum yang berlaku, mereka bukanlah polisi tapi mereka adalah penjahat. Itu yang kita tidak mau. Ya, ini kita lihat fakta nih, ya. Fakta di mana seseorang yang menjadi Dirtipitexus nggak benar malah jadi Kapolda. Kapolda 3
kota terbesar di Indonesia adalah Jakarta, Surabaya, dan Medan. Dikasihlah dia Medan. Ya, saya menjadi mempertanyakan nih. Saya bertanya nih ya kepada Kapolri, apakah Anda menerima suap, Pak, dari Dirtipitexus? Ya, sehingga Anda tidak lagi mendengarkan masyarakat, tetapi Anda bisa mempromosikan seseorang yang busuk, Pak. Busuk dalam hal performan ya. Saya bicara sebagai kuasa hukum korban Indosuria yang tidak merasa puas dengan perbuatan, perlakuan, dan prestasi oknum Polri tersebut, Pak. Ya, dan jangan bilang saya tidak mengadukan dan saya berniat menjelek-jelekan, tidak. Saya sudah mengadukan ini ke Kadifropam, ke Kapolri, ke Kompolnas, dan terakhir ke Presiden. Ya, yang saya bingung dari Kadifropam ini tidak berani menindaklanjutin. Terus gunanya mereka sebagai profesi dan pengaman itu apa? Dan saya komplainin juga ini ke Kapolri. Saya WA Kapolri, Bapak masih ingat kan ada WA saya, Pak? Ya kan, Anda menjawab, Pak Alvin silakan temui Kabareskrim sama Kadifropam. Kabareskrim saya udah temuin, digelar perkara 2 kasus tersebut. Tetapi oknumnya saya minta untuk diproses disiplin. Karena menurut saya mereka ada bukti awal mereka melakukan kesalahan. Pertanyaan saya adalah kenapa Polri tidak berani menghukum, mendisiplinkan polisi lainnya? Ya, Anda lihat Kadifropam bintang 2. Sekarang si Wisnu yang bintang 1 tadinya bintang 1 sekarang jadi bintang 2. Apa berani bintang 2 mengadili bintang 2? Itu kan mustahil, Pak. Ya, takut dia pasti, apalagi ini Kapolda. Ya, nanti kalau jadinya kayak Firly Bahuri gimana? Dia dipindah ke tempat lain, dia jadi Kapolda, dia malah sikat si ini, ya kan? Nah, inilah yang saya melihat ya. Makanya saya bilang nggak ada jeruk makan jeruk. Dan ini terbukti. Telah didustakan oleh rakyat kecil itu sendiri. Hanya karena Pak Alvin membela si buta yang tidak tahu terima kasih. Padahal sebenarnya Pak Alvin sedang mengedukasi. Meskipun orang ini tidak bermoral, namun haknya harus dipenuhi sebagai manusia. Dan hikmah ikut campur Alvin Limput. Akhirnya Alvin Lim bisa membongkar kedok siapa itu Hotman Paris sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau bapak kamu jualan martabak, jualnya 10 juta, ya, atau kau punya usaha klub di Bogor laku 10 juta, harus langsung setor ke Pemda 7,5 juta. Betapa kejamnya dunia ini, sudah tidak masuk di akal. Makanya saya sarankan agar segera keluar undang-undang seluruh perusahaan TV harus bayar pajak 70% agar lu semua di PHK. Abang mau nampung biar lu merasakan apa yang kami rasakan. Jangan terpengaruh, ya, jangan terpengaruh opini, pendapat dari pengacara mata duitan. Ya, pengacara yang kerjaannya duitnya dia buka Holywing, ya, bukan menjelekkan Holywing, tapi apa yang dijual oleh Holywing? Minuman keras, bukan. Racun yang memabukkan. Ya. Holywing itu jual racun yang merusak akhlak masyarakat Indonesia. Emangnya ada orang yang minum minuman keras, setelah minuman keras bisa nyetir mobil nggak? Lu cekokin orang sampai mabok, kalau udah mabok lu suruh lu bawa, lu kasih mobil, mampus itu orang. Berapa banyak kecelakaan yang disebabkan oleh orang-orang yang miras? Berapa banyak perceraian di dalam keluarga yang terjadi karena miras? Ya, suami pergi ke dugem di situ minum, habis minum dia mabuk, dia gebukin bininya. Berapa banyak? Banyak. Istri datang ke tempat dugem, dia mabok, udah mabok gitu ya, dipakai sama cowok lain. Ya, banyak. Karena itu adalah tempat maksiat. Kalau kalian mulai percaya sama orang yang seperti itu, ya, apakah Anda pikir bahwa orang yang seperti itu, yang jualan produk maksiat, adalah orang yang peduli sama masyarakat Indonesia? Bullshit. Lu bikin 911 yang gak punya duit, lu kagak urus. Itu yang banyak terjadi. Dia kasih ke lawyer lain yang mau naik pamor. Ya, dianya mau mana mau turun kalau kasus-kasus gak ada duitnya. Alah,
Namun bodohnya rakyat Indonesia malah mencaci, mengancam, dan mendustakan kebenaran ini. Maka setelah kepergiannya nikmatilah ketidakadilan dari kebenaran yang telah kalian dustakan itu.